A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adik-adikku sekalian yang Bapak banggakan, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Selamat datang di mata kuliah Hadis Ahkam Qudha. Pada kesempatan kali ini, ya sesuai dengan CPMK-nya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas salah satu dosa besar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal kabair. Tapi hari ini dianggap adaqqu minasyarr. Sayangnya, ironinya, hari ini dosa besar tersebut dianggap sangat remeh. Bal huwa adaqqu minasyarr, kalau dibandingkan dengan rambut lebih ringan rambut. Jadi lebih ringan dosa ini bahkan daripada rambut. Jadi saking dianggap remehnya dosa ini, yaitu perbuatan rishwah atau perbuatan suap menyuap. Sebelumnya Bapak izin mengingatkan kembali terkait dengan profil lulusan kita. Ada 3 profil lulusan kita, diantaranya adalah praktisi hukum, penghulu, dan peneliti hukum. Ya, peneliti hukum Islam. Kemudian kalau melihat dari CPL yang telah Bapak bagikan pada saat di hari pertama perkuliahan pada RPS, Bapak izin mengingatkan kembali, CPL kita itu adalah pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius, menguasai teori-teori hukum Islam, hukum keluarga, serta langkah-langkah implementasinya di masyarakat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi data, kemudian mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara integrasi. Kemudian kalau kita lihat CPMK-nya hari ini, ya, Bapak berharap kawan-kawanku sekalian, mahasiswa yang Bapak banggakan ini mampu menjelaskan kembali apa yang tadi dijelaskan. Apa yang akan Bapak jelaskan tentang hadis rishwah, mudah-mudahan kawan-kawanku sekalian di sini mampu menjelaskan kembali dan mampu juga memberikan contoh konkret, contoh aktual, contoh terkait dengan rishwah hari ini. Adik-adikku sekalian yang Bapak banggakan, mari kita mulai belajar tentang hadisnya. Tapi sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana urzuqna ilman yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya rabbana akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilmi waftah alaina futuhal arifina bika ya rahman ya rahim. Allahumma ya rabbana yassir umurana wahlul 'uqdatana min lisanina hatta yafqahu qawlana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik adik-adikku sekalian, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad wal arba'ah wa hasanahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukm. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, yang artinya Allah pun melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Jadi rishwah itu suapnya, rashi itu adalah orang yang memberikan suap, wal murtashi orang yang menerima suap. Kalau dilihat dari sababul wurudnya hadis ini, jadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, Rasulullah melihat bahwa suap menyuap ini sudah menjadi budaya. Bahkan ada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah istajara rijalan, menyewa jasa tenaga beberapa orang untuk mengerjakan atau membantu mengerjakan sesuatu. Kemudian setelah selesai pekerjaan yang diperintahkan oleh Rasulullah berikan upahnya sesuai dengan perjanjian. Upah tersebut diterima oleh salah satu di antara mereka, kemudian mereka bagikan upah tersebut secara rata kepada kawan-kawan mereka. Setelah terbagi, mereka mengumpulkan lagi, ya, sebagian dari upah yang telah diberikan oleh Rasulullah. Setelah dikumpulkan, kemudian diberikan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kaget bukan main.
Dan Rasulullah bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Kemudian mereka mengatakan, "Hadhihi hadiyah." Ini adalah hadiah. Ihmarra wajhan Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena marah dan menahan marah saat itu sampai wajahnya merah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menjadi penerima suap. Jadi orang-orang pekerja tersebut memberikan sebagian upah mereka dengan niat supaya nanti apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam butuh pekerja, Rasulullah tidak mencari orang lain, tapi mereka yang akan dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan suap. Adik-adikku sekalian yang Ustaz banggakan, kalau Allah Ta'ala fi surat Al-Baqarah ayat 189, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Allah bahkan melarang dalam Al-Quran, melarang kepada kita untuk mengambil harta yang bukan hak kita secara batil, termasuk mengambil harta yang bukan hak kita melalui proses peradilan. Jadi riswah itu bagian daripada mengambil harta atau hak atau ya mengalahkan atau mengambil secara zalim milik orang lain. Adik-adikku sekalian yang Bapak banggakan, ya mungkin ini terkait dengan riswah yang kita pelajari hari ini. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Silahkan jika ada yang tanyakan ya diketik saja, dan kemudian jika ada yang ingin diskusikan pun sama, silahkan diketik saja. Kemudian Bapak juga minta kepada adik-adikku sekalian untuk memberikan contoh praktek riswah yang aktual, yang dekat. Contoh ya, pada saat mahasiswa sudah masuk proses bimbingan skripsi, kemudian membawa sesuatu dengan niat agar dosen tersebut mau mempermudah dalam proses bimbingan, mempermudah dalam memberikan tanda tangan. Nah, itu contoh yang paling dekat ya, di antara contoh yang dekat lainnya terkait riswah dengan mahasiswa. Kemudian silakan cari. Nah, selanjutnya ya tulis juga masing-masing apa yang sudah dipahami dari apa yang tadi dijelaskan oleh Bapak. Ya, tulis riswah itu apa, rashi itu apa, murtashi itu apa, bahkan rashi atau perantara antara orang yang memberi dan menerima juga dijelaskan. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan terkait pelajaran hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana innana qad istawda'naka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tunsina 'anhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adikku sekalian yang Bapak banggakan, ya kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala kekurangan dan kesalahannya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.